Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gifon TV dimanapun Anda berada. Bertemu kembali di channel Gifon TV, channel pendidikan, sejarah, dan sosial. Akhir-akhir ini kita selalu dihebohkan dengan kabar dunia selebritis terkait perselingkuhan seperti Nisa Sabian, Gisel, dan lain sebagainya. Juga dalam dunia politik, kita sering dihebohkan oleh isu kudeta, baik itu kudeta Partai Demokrat, kudeta Myanmar, dan lain sebagainya. Namun kita lupa, pada bulan Februari lalu, kota yang tercinta kita, kota Pematang Siantar, terlempar dari 10 besar kota paling toleransi di Indonesia, berdasarkan hasil riset Setara Institut. Untuk mengulas lebih lanjut kenapa itu bisa terjadi, mari kita terus ikuti channel Gifon TV. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Baik, sebelum kita mengulas terkait kenapa kota Pematang Siantar terlempar dari 10 besar kota paling toleransi di Indonesia berdasarkan Setara Institut, terlebih dahulu harus kita ketahui apa itu toleransi. Secara etimologi, toleransi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu tolerare, yang artinya membiarkan ataupun sabar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati sesama atau antar umat manusia, yang baik itu bersuku, beragama, maupun antar ras dan golongan. Kemudian kota Pematang Siantar sejak tahun 2015 dikenal sebagai kota paling toleransi di Indonesia, yaitu peringkat pertama di Indonesia menjadi kota yang paling toleransi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Sebelum kita mengulas pertanyaan tersebut, ada baiknya kita harus mengetahui fakta sejarah dari kota Pematang Siantar. Kenapa kota Pematang Siantar menjadi kota paling toleransi di Indonesia, tepatnya pada tahun 2015? Secara fakta sejarah, kota Pematang Siantar awalnya didirikan oleh kerajaan Siantar yang dipimpin oleh Raja Sang Nawalu Damani, berdasarkan dari keturunan dinasti Damani pada awalnya. Beliau merupakan raja yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, berpikiran terbuka, dan lain sebagainya sesuai dengan nama beliau, yaitu Sang Nawalu atau 8 sifat terpuji dari beliau. Kemudian masuknya dai atau guru spiritual dari Aceh yang beragama Islam, beliau terima dengan terbuka, dengan senang hati, ditandai dengan beliau menjadi seorang muslim atau mu'allaf. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, kedatangan kolonial Belanda ke Siantar menambah khasanah budaya dan keberagaman di kota Pematang Siantar. Terbukti sejak runtuhnya kerajaan Siantar dan sang Raja Sang Nawalu Damani diasingkan ke Bengkalis, kota Pematang Siantar menjadi pusat perdagangan di bawah kontrol Belanda. Hal ini tentu menjadi daya tarik bagi etnis-etnis atau suku di sekitarnya, seperti etnis Mandailing, Batak Karo, Nias, Batak Toba, termasuk Jawa, Melayu, bahkan dan imigran asing seperti Cina dan India. Sehingga kota Pematang Siantar menjadi kota yang heterogen atau majemuk, namun tidak ada perpecahan saat itu, karena memang kota Pematang Siantar secara lokal adalah didiami oleh penduduk asli, yaitu suku Simalungun. Mereka memiliki pemikiran terbuka. Contohnya apa? Tanah leluhur atau tanah kerajaan dari Raja Siantar terdahulu sengaja diperbolehkan untuk membangun vihara ataupun yang kita kenal sekarang patung atau monumen, yaitu patung Dewi Kuan Im sebagai patung Dewi Kuan Im terbesar di Asia Tenggara. Hal ini membuktikan kota Pematang Siantar dari dahulu sampai sebelumnya pada tahun 2012 merupakan kota paling toleransi di Indonesia. Tentu ini merupakan refleksi bagi kita sebagai generasi muda untuk kembali mempelajari nilai-nilai yang ada pada masyarakat kota Pematang Siantar di kala itu. Kemudian kota Pematang Siantar sejak kemerdekaan berubah menjadi kota yang lebih modern dengan arsitektur gaya kota khas Belanda, tapi tidak meninggalkan budaya setempat. Terbukti di kota Pematang Siantar ditandai dengan kota toleransi, yaitu
dibuatkannya nama-nama kampung di Kota Matang Siantar berdasarkan suku, seperti Kampung Banjar, Kampung Melayu, Kampung Bantan, Kampung Karo, Kampung Nias, dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa Kota Matang Siantar di samping heterogen dan beragam juga memiliki nilai-nilai budaya yang sangat kaya dari hasil peradaban maupun fakta sejarah yang terdahulu. Berangkat dari hal tersebut, Kota Matang Siantar seiring waktu menjadi kota yang sangat toleransi. Selanjutnya tahun 2017 sampai 2018, Kota Matang Siantar tidak lagi menjadi nomor 1, namun turun ke peringkat 3. Dan secara mengejutkan pada tahun 2021 ini, tepatnya bulan Februari, melalui riset Setara Institut, Kota Pematang Siantar resmi terlempar dari 10 besar kota paling toleransi di Indonesia. Sungguh memilukan dan memalukan. Tentu Setara Institut tidak sembarangan mengeluarkan rumusan atau keputusan terkait dengan data riset mereka yang menetapkan Pematang Siantar tidak lagi atau terlempar dari 10 besar kota paling toleransi di Indonesia. Mereka memiliki parameter yang tentunya berdasarkan faktor-faktor misalnya seperti kebijakan pemerintah, kondisi sosial masyarakat, maupun harmonisasi dalam kepercayaan ataupun agama di kota tersebut. Khusus Kota Pematang Siantar, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan kasus penistaan agama, di mana seorang jenazah wanita dimandikan oleh 4 tenaga kesehatan yang berjenis kelamin pria. Dalam hukum Islam, hal tersebut tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan. Tentu hal tersebut kenapa bisa terjadi? Pasti ada faktor utamanya, yaitu dalam hal ini, tentu hal ini bisa menjadi sebuah hal yang tidak biasa, karena ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya, terkait dengan SOP ataupun pemberlakuan jenazah pada masa pandemi ini atau COVID-19, khususnya di kota kita, Kota Pematang Siantar. Bukankah kita Kota Pematang Siantar merupakan kota yang berasaskan atau dengan slogan Sapa Ngambe Manuk Tokite, saling bergotong royong untuk kemajuan. Dalam hal ini tentu sebuah kasus, misalnya kasus tersebut, ada baiknya kita musyawarahkan terlebih dahulu dengan memanggil tokoh-tokoh budaya, tokoh adat, dan tokoh agama untuk duduk bersama dan menyelesaikan hal tersebut secara kekeluargaan. Hal itulah yang menjadi barometer kenapa Kota Pematang Siantar tidak lagi atau terlempar dari 10 besar paling toleransi di Indonesia. Selain itu juga bukan hanya terkait kasus yang terakhir ini, yaitu penistaan agama yang tersebut, namun ada juga beberapa kasus sebelumnya seperti penistaan suku. Bentar lagi PNS ini pun semua kena di semua, wak semua kalian. Bentar lagi barang impor lah masuk dari Batubara, dari Indrapura, semua masuk. Penistaan antar golongan dan lain-lain sebagainya. Tentu toleransi di sini bukan hanya berdasarkan dari perspektif agama, namun juga ada perspektif budaya, perspektif ekonomi maupun perspektif pendidikan dan lain sebagainya. Dalam hal budaya misalnya, tentu Kota Matang Siantar sebagai kota yang majemuk memiliki budaya yang beragam-ragam. Untuk itulah setiap manusia di Kota Matang Siantar harus selalu menghargai dan ikut berpartisipasi dalam melestarikan budaya yang berbeda. Pasti kita akan saling mengenal dan mempelajari budaya kita masing-masing untuk tidak terjadi saling ketersinggungan. Dalam hal perspektif ekonomi misalnya, tentu kita tidak mau menjadi selalu dihadapkan dengan permasalahan ekonomi yang ya bisa dibilang banyaknya pengangguran lah di Kota Matang Siantar begitu ya. Padahal Kota Matang Siantar ini merupakan kota dengan kota paling tertinggi di Sumatera Utara berdasarkan segi indeks pembangunan manusia. Artinya Kota Matang Siantar memiliki manusia yang produktif di Sumatera Utara. Namun kenyataannya Kota Matang Siantar banyak didiami oleh masyarakatnya yang belum bekerja atau pengangguran. Tentu pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyahuti persoalan tersebut.
dengan memberikan pelatihan-pelatihan ataupun lapangan kerja di segala sektor yang mereka memiliki kompetensi di bidang itu. Kemudian dalam perspektif pendidikan, bukankah semua warga negara di Indonesia berdasarkan konstitusi mengatakan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan hak dan pendidikan di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka untuk itu perlu juga perhatian dari pemerintah dan stakeholder yang berkepentingan di dalam dunia pendidikan memperhatikan masyarakatnya untuk selalu mendapatkan haknya, yaitu hak pendidikan. Jadi kalau pematang siantar ini manusia tidak lagi menjunjung tinggi pendidikan, otomatis kota ini akan menjadi kota yang tertinggal dan menjadi kota yang mungkin bisa dibilang tidak lagi idaman. Jadi hal tersebutlah yang memacu bagaimana suatu kota menjadi kota paling toleransi. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran kita semua sebagai warga kota Pematang Siantar yang harus bergotong royong untuk kembali mewujudkan dan mengembalikan kota Pematang Siantar yang toleransi. Kata kuncinya, mari kita saling menghargai dan senantiasa tenggang rasa kepada sesama kita. Jadi saya Islam, dalam ajaran agama saya disebutkan bahwasanya sesuai dengan firman Allah, Quran surah Al-Hujurat ayat 13, tidak kuciptakan manusia dari golongan perempuan dan laki-laki yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa kecuali untuk saling mengenal dan menghormati. Sungguh aku maha benar dan maha teliti. Jadi kami dalam ajaran agama Islam harus merefleksikan dan merealisasikan konsep ilahiyah tersebut dari firman Allah, dari kitab suci kami untuk menerapkannya di kehidupan nyata. Jadi tidak ada lagi saling hujat-menghujat, kemudian terjadi gesekan antar agama, suku dan golongan. Maka dari itu kita perlu memiliki sifat terbuka sesuai dengan pendahulu-pendahulu kita di kota Pematang Siantar, seperti misalnya raja kita, Raja Sangnawalu Damani. Untuk mendirikan tugu saja di kota Pematang Siantar, kita pun memiliki polemik. Bayangkan tugu Raja Sangnawalu Damani yang direncanakan akan didirikan di lapangan Haji Adam Ali, memiliki polemik dan hingga hari ini terbengkalai dan bahkan dibatalkan. Itu kan menandakan bahwasanya masyarakat kota Pematang Siantar tidak menghargai rajanya sebagai sosok ataupun panutan dan teladan di kota kita, kota Pematang Siantar. Sedangkan Medan saja yang secara sejarah memiliki pendiri yaitu bernama Raja Patimpus bermarga Sembiring, ada patungnya di sana. Tentu hal tersebut menjadi contoh bagi kita bagaimana pemikiran kita itu harus menjadi pemikiran yang maju dan modern. Kalaupun ada sebuah kesalahan ataupun ketidakcocokannya dimusyawarahkan. Itulah dia gunanya kota Pematang Siantar ini, slogannya tadi Sapangambe Manok Tokite, bermusyawarah untuk mencari mufakat, kan begitu. Jadi kita sebagai generasi muda khususnya harus tahu mengenai sejarah kota kita, kenapa itu dulunya kota toleransi, dan juga bertugas untuk mengembalikan kota kita yang awalnya kota toleransi yang sekarang terlempar dari 10 besar berdasarkan Star Institute itu. Saya di sini tentu juga memiliki hal-hal yang bisa dibilang keberagaman. Kenapa? Peci ini adalah kebudayaan Hindu dari India, namun dinasionalisasikan oleh Insinyur Soekarno dan menjadi suatu kebanggaan identitas bagi bangsa Indonesia dan bisa digunakan untuk sholat. Jadi agama itu seharusnya yang menjadikan kita lebih peka dan peduli terhadap sesama kita, selagi itu tidak melanggar syariat agama kita. Dan ketika terjadi sebuah kesalahan, maka sebaiknya kita pun membicarakan secara kekeluargaan dan bermusyawarah. Harapannya semoga kota Pematang Siantar kembali menjadi kota toleransi. Hal ini juga harus didorong dengan kesadaran masyarakatnya, masyarakat kota Pematang Siantar yang memiliki produktivitas yang tinggi dan memiliki jiwa yang terbuka. Demikian ulasan kita terkait apa kota Pematang Siantar terlempar dari 10 besar kota paling toleransi Indonesia. Ya karena memang banyak faktor-faktor yang melatar belakanginya. Demikian sahabat Gifon TV dimanapun Anda berada,
tetap selalu jaga kesehatan dan rukun dalam keberagaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.